Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Rating pemain Manchester United 0, Crystal Palace 2. Ini merupakan kekalahan ke-7 Manchester United di kandang sendiri dan merupakan kekalahan 11 secara total ya di Premier League musim ini. Dengan kekalahan ini Manchester United terpaku di peringkat ke-13, selisih 1 poin dengan Crystal Palace di atasnya dan 2 poin di peringkat ke-11 Brentford. Selisih 2 poin dengan Tottenham Hotspur di peringkat ke-14 dengan nilai 27. Dan berselisih 12 poin dengan Leicester di peringkat ke-18 di zona degradasi. Oke, gue akan langsung mulai dari Andre Onana. Menurut gue Andre Onana ada satu penyelamatan penting di babak pertama. Tidak cukup banyak menurut gue Andre Onana dalam melakukan saving ya, karena memang lini belakang Manchester United tampil kokoh atau finishing dari Crystal Palace yang tidak maksimal. Secara keseluruhan ada 77% akurasi passing dari Andre Onana. Long ball ada 10 percobaan, 3 berhasil didaratkan ya. Apakah gol pertama dari Crystal Palace ada kesalahan dari Andre Onana yang seharusnya bisa mentip bola? Bisa ya, bisa tidak, karena gue juga menyoroti bagaimana Leny Yoro yang gagal untuk mengawal Lacroix yang melakukan sundulan pertama. Ada ketidakberuntungan karena bola setelah terkena mistar jatuh pas di Mateta ya, yang dengan bebas tidak ada pengawalan dan menceploskan bola ke gawang Andre Onana. Secara keseluruhan Andre Onana gue beri nilai 6 di pertandingan tadi. Leny Yoro tampil 90 menit, 100% ground duels, aerial duels dari 2 kesempatan 1 bisa dimenangkan. 4 clearance, hanya 1 total tackling, passing akurasi 95%, long balls akurasi 100%. Menurut gue Leny Yoro tampil oke di pertandingan tadi, gue berikan nilai 7. Harry Maguire 90 menit tampil, ada 9 aerial duels, 6 berhasil dimenangkan, 79% passing akurasi, key passes ada 1, long ball ada 6 dan 3 yang berhasil ya. Menurut gue situasi gol kedua dari Crystal Palace mungkin ada faktor Harry Maguire juga yang dia telat untuk melakukan jebakan offside sehingga buyar ya situasi pertahanan Manchester United menghadapi transisi serangan dari Crystal Palace. Tapi kalau gue menilai secara keseluruhan, salah satu pemain yang paling sibuk menurut gue dalam melakukan duel, Harry Maguire 90 menit, sehingga gue beri dia nilai 7. Harry Maguire juga mendapatkan 1 kartu kuning. Lisandro Martinez tampil 82 menit. Harus ditarik ya karena ada cedera menurut gue terkait dengan lututnya, dan mudah-mudahan tidak lama, tapi feeling gue nih akan panjang ya cedera dari Lisandro Martinez ini. Ground duel 9 dilakukan, 6 berhasil dimenangkan. Aerial duel 100%, 84% passing akurasi. Ada 2 clearance dan juga 3 total tackling yang dilakukan oleh Lisandro Martinez. Gue beri dia nilai 7. Nilai 7 juga untuk seorang Diogo Dalot. Crossingnya 100% sebenarnya ya. Ada 1 key passes, ada 80% passing akurasi. Tapi tidak mampu menurut gue ya membantu lini serang Manchester United dengan bagus. Ada 9 duel yang dilakukan, 5 aerial duel, 3 berhasil dimenangkan ya. Ada 2 shots yang terblok atau bisa diblok oleh Diogo Dalot. Ada 1 shot yang off target. Ya, menurut gue tampil imbang Diogo Dalot menyerang dan juga bertahan. Tapi pada akhirnya gue menilai dia juga butuh keberanian mungkin ya, ataupun nyali lebih untuk melakukan atau membantu melakukan penetrasi di daerah pertahanan dari Crystal Palace. Mazraoui 70 menit dia bermain, 70% passing akurasinya. Tidak ada key passes, tidak ada crossing, tidak ada long balls, ground duels 3, 1 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 6 ya, Mazraoui. Di babak pertama maupun juga di babak kedua. Gue menilai Tyrick Mitchell ini sering sekali lepas, dan Kamada pun juga demikian, terutama di babak pertama, dan ini merupakan area dari Mazraoui yang tidak tercover ataupun tidak bisa dikawal dengan cukup bagus, dengan cukup optimal. Manuel Ugarte 87 menit, ada 1 kartu kuning untuk Manuel Ugarte, 82% passing akurasi, ground duels 8 dilakukan, 6 berhasil dimenangkan.
cukup vital peran dari Manuel Ugarte di lini tengah. Tapi dia juga sering menurut gue ya kalah fisik jika dibandingkan dengan pemain-pemain dari terutama lini tengah dari Crystal Palace. Gue beri dia nilai 7. Nilai 7 juga untuk Bruno Fernandes, 90 menit. Ada 2 key passes, crossing 13, hanya 2 yang sukses. Long ball 13, 7 yang sukses. Ground duels 5 dilakukan, 3 dimenangkan. Aerial duels 3 dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Salah satu pemain dengan sentuhan terbanyak di pertandingan tadi, Bruno Fernandes, shot on target 1, terblok 1 juga. Gue beri dia nilai 7, kenapa? Karena gue berharap sebenarnya dia bisa berkreasi lebih banyak ya. Bruno Fernandes, dia merupakan otak serangan dari Manchester United, tapi di pertandingan tadi memang dia ditempatkan di lini tengah, dan ketika Bruno Fernandes ditempatkan di lini tengah, selalu masalah ada di lini depan, kreativitas di lini depan yang gue nilai kurang. Dan itu yang terjadi di pertandingan tadi ya. Dia berusaha untuk menjadi inspirasi, dia mendapatkan kartu kuning juga by the way. Tapi pada akhirnya dia tidak berhasil untuk membuat Manchester United ini mampu menciptakan gol ke gawang Crystal Palace. Alejandro Garnacho tampil cukup bagus sebenarnya di awal-awal pertandingan dengan mengancam, tapi secara keseluruhan dinamikanya sangat drastis ya. Ada sebagian besar periode di babak kedua Garnacho tidak terlihat, baru di akhir-akhir babak kedua atau di akhir pertandingan dia kembali mengancam dengan pergerakan yang eksplosif dan lain-lain. Jadi sangat tidak konsisten penampilan dari Garnacho di pertandingan tadi. Ada 1 shot yang off target, ada 2 shot yang terblok, ada 4 dribbling yang dilakukan, hanya 1 yang berhasil, ada 1 big chances yang tidak berhasil, ada 1 key passes, 79% passing akurasi, 7 ground duels tapi hanya 1 yang dimenangkan oleh Garnacho. Gua beri dia nilai 6. Nilai 7. Mungkin nilai 8, nilai 8 untuk seorang Amat. Ada 6 key passes yang dilakukan, 86% passing akurasi, 5 crossing 3 yang berhasil, 8 ground duels 4 yang berhasil. Ada 1 shot on off target, dribbling akurasinya suksesnya 100%. Amat tampil lebih mengancam menurut gue dibandingkan dengan pemain-pemain lain di lini depan Manchester United. Namun pun demikian dia juga, gue nggak tahu ya, kayak kurang maksimal. Ada 1 peluang tadi ataupun ada sekitar 2 yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Amat juga. Di sisi lain penampilan dari lini belakang Crystal Palace termasuk juga kiper dari Crystal Palace juga tampil bagus. Tapi secara keseluruhan gue menilai Amat salah satu pemain yang paling mengancam, ataupun satu-satunya pemain mungkin yang paling mengancam di kubu Manchester United. Kobbie Mainoo yang tampil sebagai penyerang di pertandingan tadi yang menurut gue tidak sukses. 1 key passes, 1 shot yang terblok, 1 shot terkena mistar, dribbling 4 percobaan tidak ada yang berhasil, ground duel 9 dilakukan, hanya 3 yang dimenangkan, aerial duels 3 dicoba, tidak ada yang menang. Gue beri dia nilai 6. Tidak berjalan menurut gue secara ringan amatiran, secara garis besar atau secara umum menempatkan Kobbie Mainoo di lini depan Manchester United. Tapi yang gue sesalkan dan menurut gue menjadi tanda tanya besar adalah kenapa dia diberi kesempatan dengan waktu bermain yang cukup lama di posisi tersebut, 70 menit ya, oleh Ruben Amorim. Pemain pengganti Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee tampil masing-masing 20 menit. Gue beri nilai 6 untuk Rasmus Højlund. Passing akurasi 100%, tapi tidak ada situasi yang mengancam dari Rasmus Højlund. Ada 1 shot yang off target tadi dilakukan ya, ground duel 100%, work rate-nya bagus, tapi ya sebagai penyerang tentu saya diharapkan ada ancaman yang lebih bisa diharapkan dari Rasmus Højlund. 6 juga untuk Joshua Zirkzee, passing akurasi hanya 64%, long ball 100%, ground duel 100%. Ya, sekali lagi tidak bisa menjadi solusi untuk lini depan Manchester United. Matthijs de Ligt yang menggantikan Lisandro Martinez dan Christian Eriksen yang tampil menggantikan Ugarte tidak gue beri rating karena tampil di bawah 10 menit. Secara keseluruhan ya Manchester United tidak mampu menembus pertahanan dari Crystal Palace. Para pemain menurut gue memang nampaknya mereka juga berusaha ya, tapi justru dari tidak jalannya keadaan di atas lapangan dan dari setting up ataupun keadaan tim sebelum
kick off bahkan artinya formasi dan lain-lain ya. Lalu dinamika pertandingan. Dan gue justru mempertanyakan strategi dari Ruben Amorim. Ketika ada yang tidak berjalan, tapi justru tidak ada situasi yang berubah secara drastis, terutama di awal-awal babak kedua. Bahkan akhirnya Manchester United sampai tertinggal dulu, dan ketika tertinggal memang situasi lebih sulit. Mungkin pemain yang paling terbaik di Manchester United ada pada Amad Diallo. Dan menurut gue pemain yang enggak banget mungkin ataupun kurang ya ada pada Kobbie Mainoo. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.